Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi bersama saya, Frater Istolahur, dalam edisi Musafir Jumat Agung. Mari kita awali permenungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang kami alami darimu. Sekarang ya Tuhan, kami hendak merenungkan sabdamu, kisah sengsara putramu. Kami mohon bantuan Roh Kudusmu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya sabdamu yang akan kami dengarkan dan renungkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kisah-kisah dalam Injil Yohanes yang akan kita renungkan pada hari ini memberikan begitu banyak kisah yang menarik dan bermakna, seperti kisah Yesus bersama para murid di Taman Getsemani, kisah Yesus bercakap dengan Pilatus, sampai pada kisah penyaliban Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita akan merenungkan satu kisah menarik, yakni kisah Yesus dicambuk. Jika kita pernah menonton film penyaliban Yesus, maka kita akan menemukan adegan ini. Dalam tradisi Romawi, hukuman cambuk itu diberikan kepada orang Romawi sendiri dan juga bukan orang Romawi, termasuk dalam hal ini orang Yahudi. Cambukan bagi orang Romawi sendiri biasanya menggunakan tongkat kayu atau ranting-ranting. Sedangkan untuk orang bukan Romawi menggunakan cambukan pegangannya dari kayu atau besi. Ujung-ujungnya ada sebuah tali terbuat dari kulit kayu yang dipilih. Pada ujung tali ada bulatan besi atau timah bergerigi atau juga tulang domba yang ditajamkan. Dan katanya, inilah jenis cambukan yang dipakai untuk mencambuki Yesus. Dalam kisah Injil Yohanes, kita mendengar bahwa Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyisah dia. Dalam tradisi Romawi, ada 3 macam cambukan yang diberikan bagi si pelanggar. Pertama, fustigatio, yakni cambukan yang sifatnya ringan. Kedua, flagellatio, cambukan yang agak berat dan lebih brutal dari cambukan yang pertama. Dan yang ketiga, yakni verberatio, yaitu sebuah cambukan yang paling brutal. Dan nampaknya Pilatus memberikan hukuman cambuk yang paling berat ini bagi Yesus, yang tadi kita dengar dalam bahasa Romawinya verberatio. Sebab pencambukan yang paling berat dan brutal ini selalu dibarengi dengan hukuman lainnya, yakni hukuman penyaliban. Meski Yesus mendapat cambukan yang paling keji dan ganas dari para prajurit, pendarahan yang hebat dan luka-luka di punggungnya yang menyebabkan Yesus mengalami kesakitan, namun dia tidak pernah menyerah pada situasi yang dialami. Dia tetap berusaha bangun kembali untuk menyelesaikan misi yang Bapa percayakan kepadanya. Yesus bangun kembali demi cinta dan pengorbanannya bagi manusia. Cambukan yang brutal dan keji tidak pernah luntur oleh karena cintanya kepada Bapa dan manusia. Saudara-saudara terkasih, sesungguhnya Yesus menerima cambukan yang berat dan keji karena kelalaian manusia. Dalam kisah Injil kita mendengar bahwa Yesus disalibkan karena Pilatus sebagai sang pemimpin memanipulasi kebenaran di dalam diri Yesus akibat desakan massa dan takut kehilangan jabatan. Juga kita bisa mendengar bahwa Yesus dicambuk dan disalibkan karena desakan massa yang tidak mengakui Yesus sebagai putra Allah.
Kegelapan dan kerapuhan manusia untuk melihat Yesus secara baik dan benarlah yang menyebabkan dia menerima sengsara cambuk yang keji dan brutal itu. Saudara-saudara terkasih, apakah kita juga bersikap seperti Pilatus yang membuat cambuk Yesus semakin berat karena kita sering memanipulasi kebenaran akibat didesak massa dan takut kehilangan harga diri dan jabatan? Ataukah kita seperti rakyat banyak yang sulit melihat Yesus secara lebih dalam karena kesibukan dan kecakapan intelektual kita? Mari kita tutup permenungan kita dengan doa penutup. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih atas tuntunan-Mu di dalam permenungan kami. Kami mohon semoga dengan sabda-Mu yang sudah kami dengarkan ini membantu kami untuk selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.